此之者。狼君嘴里的毒术，可我最恨不死狼，你能奈我何？事到如今也还有。Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan tonggak dari Sword of Coming, tepatnya untuklah episode terbaru. Untuk di episode sebelumnya, Chen Ping'an serta bocah-bocah ini haruslah terjebak di hutan terlarang. Dia bertemu dengan hantu wanita yang inginlah sekali dipanggil sebagai Nyonya Chu, dan masih belum tahu alasan dia untuklah menyerang Chen Ping'an. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Ternyata alasan dibalik dia menyerang Chen Ping'an bukan hanya karena kebijakan yang dikeluarkan oleh dari Lo Boping, melainkan dia sangatlah benci kepada seluruh pria yang tidak memiliki hati nurani, sebab dia telah ditinggal oleh calon pengantin pria. Maka dari itulah dia mengenakan baju pengantin, guys. Untuk Chen Ping'an yang ingin sekali menggunakan energi pedangnya, tiba-tiba keluarlah sebuah pedang dari atas langit. Ternyata itu berasal dari ahli pedang yang memiliki nama sebagai Wei Jin. Karena mengganggu acaranya, Nyonya Chu sungguh begitu murka, sehingga dia menerjang dan pertarungan tidaklah bisa dihindari. Berbagai serangan yang dikeluarkan oleh Wei Jin dilihat oleh Chen Ping'an dengan begitu seksama. Dia benar-benar terpukau dengan setiap gerakan dari Wei Jin. Sampailah dengan satu tebasan, Wei Jin berhasil membelah tubuh Nyonya Chu. Meski tubuhnya telah kembali menjadi satu, terlihat kalau Nyonya Chu sungguhlah ketar-ketir terhadapnya. Sedangkan untuk Chen Ping'an, dia barulah mengerti ternyata pedang bisa digunakan seperti ini. Begitu juga dengan Lin Sui, teringat dengan perkataan dari Aliang, dari seluruh ahli, mau itu kultivator Qi, ahli pedang adalah yang paling anggun. Dan tiba-tiba Nyonya Chu pergi dari sana. Dia meminta bantu kepada tuannya. Tetapi tuannya berkata, sudah kubilang dari awal kalau dia tidak perlu untuklah mengganggu anak-anak tersebut. Jika dia turun tangan, maka orang yang begitu kuat pasti akanlah turun tangan juga. Dan dia sama sekali tidak inginlah mencari masalah. Dan sekarang dia malah mencoba untuklah melibatkan dirinya. Sedangkan Wei Jin meminta untuklah menerima satu tebasannya ini. Alhasil yang disebut sebagai tuan, dia pun turun tangan. Sama-sama pendekar pedang, cuma berbeda baju doang, guys. Setelah menahan serangan tersebut, pria berbaju hitam ini mengakui kemampuan dari Wei Jin memang sangatlah pantas. Mengapa dia bisa berada di sini? Apakah ada sesuatu yang dia inginkan? Jika memanfaatkan situasi Dali yang sedang goyah, maka dia akanlah menghentikannya. Tetapi ya, Wei Jin ini adalah utusan dari Guru Ruan, dan tugas utamanya yaitu mengawal Chen Ping'an serta lainnya untuklah ke akademi, guys. Jadi dia tidak ada maksud tertentu, dan dia menekankan tugas dia adalah melindungi Chen Ping'an serta lainnya jika mereka saja mengganggu tugasnya. Mendengar ini ya, permasalahannya telah selesai, dan Suru yang sebelumnya ditugaskan oleh Kekaisaran Dali untuklah mengembalikan pedang Xiangfu milik dari Li Boping. Setelah mengembalikannya, kini tugas dari Suru meminta kepada Nyonya Chu untuklah memperlihatkan itikat baiknya. Karena Kekaisaran Dali telah memiliki sebuah janji kepada Aliang, yaitu tidaklah mengganggu Chen Ping'an serta bocah-bocah ini.
Jika dia tahu kalau Kekaisaran Dali mengingkari janjinya, maka ya Kekaisaran ini akanlah benar-benar hancur guys. Alhasil, Nyonya Chu melepaskan mereka semua dan Rohit. Lalu si pria tua buta ini meminta satu hal, kalau dua bocahnya masihlah ditangkap oleh Nyonya Chu. Jadi ya dia meminta untuk dilepaskan juga. Setelah dilepaskan, Nyonya Chu berbicara dengan nada yang begitu tinggi. Intinya dia marah guys. Dan Suro meminta kepadanya janganlah perlu marah. Sebetulnya untuk warga dari ibu kota Kekaisaran sungguhlah bersyukur dengan adanya dia. Sebab ya tugas dari Nyonya Chu adalah menjaga gunung dan air untuk Kekaisaran Dali. Selama dia berada di sini, tempat ini benar-benar terjaga dengan begitu baik. Namun, soal pembunuhan sembarangan kepada seorang sarjana, dia tidak akanlah tinggal diam. Meskipun sama sekali tidaklah ketahuan, suatu hari nanti pasti akanlah sampai ke besar. Mendengar ini, Nyonya Chu sungguhlah marah karena mereka sama sekali tidaklah tahu terima kasih. Dia melakukan pembantaian hanya untuklah melampiaskan amarahnya. Seharusnya mereka mengerti betapa membosankannya hidup sendirian di atas gunung. Apalagi tugasnya menjaga gunung ini. Namun ya tetap saja dia tidaklah diperbolehkan untuklah menghabisi siapapun. Jika terdengar lagi, maka dia sendirilah yang akan datang untuklah memberikan hukuman. Tidak mau memperpanjang masalah, Nyonya Chu menjamin kalau dia tidak akanlah menghabisi siapapun. Tetapi ya, jika kasusnya sama seperti Li Baoping yang melantunkan sebuah puisi tentang gunung dan air, takutnya dia tidaklah bisa mengendalikan dirinya. Jadi, jangan salahkan ketika dia menghabisi orang tersebut. Ya, sebetulnya ini hanyalah alasan belaka saja guys. Meski ini adalah sebuah alasan, Suro tetaplah menekankan dia tidaklah boleh dan meminta kepada tetuahan untuklah menceritakan peristiwa yang sebenarnya menyangkut kekasih dari Nyonya Chu. Sehingga tetuahan memberitahu sebetulnya kekasih dari Nyonya Chu tidaklah mengkhianati ketulusan hatinya. Baru aja bilang seperti itu, Nyonya Chu sama sekali tidaklah percaya. Yang dia percaya kalau kekasihnya ini pergi untuklah mencari ilmu dan menjadi sarjana, tetapi malah menyukai seseorang dan akhirnya meninggalkan dia begitu saja. Ya, di mata Nyonya Chu, kalau kekasihnya ini telah selingkuh atau jatuh cinta kepada wanita lain. Namun tetuahan meluruskan apakah dia tidaklah tahu kalau kekasihnya ini adalah salah satu sarjana terbaik di akademi. Namun dia dihancurkan dengan pujian berkelompok yang membuat dia berakhir menjadi orang gila. Alasannya, ada beberapa sarjana yang tidaklah suka dengan kepintaran dari kekasihnya ini. Karena dia adalah sarjana paling terpintar, menduduki peringkat nomor 1, tetapi bukan berasal dari keluarga bangsawan. Dia hanyalah seorang sarjana yang berasal dari desa, tidak memiliki status apapun. Dan kepintarannya inilah yang membuat beberapa kekaisaran melirik ke arahnya guys. Ya kalian tahulah orang pintar pasti akanlah menjadi bahan perebutan. Benar bukan? Ketidakterimaan para sarjana bangsawan yang dibawanya memiliki rencana yang begitu jahat, yaitu menjatuhkannya guys. Dia terus-terusan dipuji dan diberikan fasilitas yang begitu mewah. Bahkan ya, dia dijebak dengan berita palsu kalau dia meniduri seorang wanita bangsawan. Alhasil, reputasi yang dia bangun selama ini benar-benar hancur. Gara-gara semua inilah membuat dia menjadi begitu gila. Bahkan untuk mencari makanan saja sampailah merusuh di kota. Meski katanya dia begitu gila, tetapi dia masihlah ingat dengan kekasih pertamanya, yaitu Nyonya Chu. Dia memiliki janji menjadi sarjana paling terpintar dan kembali untuklah membawa Nyonya Chu agarlah bisa tinggal di tempat yang lebih layak guys. Namun impian itu telah hancur ketika dia telah menjadi gila.
Setiap dia bertemu dengan wanita berbaju merah, rasa bersalah yang begitu besar timbul di hatinya, membuat dia tidaklah berani untuk menghadapi semua ini. Jadi ya, untuk kekasihnya ini selalu menghindar dan melarikan diri. Meskipun di hadapannya ini bukanlah kekasihnya guys. Dan di akhir-akhir, kekasihnya ini sudahlah tidak sanggup. Dia mengakhiri hidupnya dengan menenggelamkan dirinya sendiri. Setelah mendengarkan cerita yang begitu pilu, Tetua Han hanya berkata, cinta yang begitu mendalam sering disertai dengan penderitaan rindu. Jika tidak bisa menggenggamnya, maka mereka menyebutnya cinta itu adalah buta. Namun ya, di balik semua ini, permasalahan utamanya adalah persaingan antara dua kekaisaran yang inginlah mendapati sarjana terbaik, yang akhirnya mendorong para sarjana-sarjana lain ke jalan buntu, yaitu melakukan tindakan kejahatan guys. Jadi ya, maksud dari Tetua Han, semua ini berawalan dari persaingan harga diri antara sesama sarjana. Siapa yang kuat yang akan menang. Meski berbagai cara untuklah menjatuhkannya, jika hati dan mentalnya kuat, maka ya semua bisalah terselesaikan guys. Untuk Nyonya Chu yang mendengar cerita tersebut, dia benar-benar merasa bersalah besar karena ya selama ini dia telah mengira kalau kekasihnya meninggalkan dia begitu saja. Setelah mengetahui kebenarannya, Nyonya Chu menangis terseduh-seduh. Nah, yang dia ingat perkataan dari kekasihnya kalau dia percaya kalau nantinya Nyonya Chu akanlah menjadi dewa gunung air sejati. Jadi ya, dia melakukan semua ini menjadi sarjana tertinggi hanya untuklah membantu Nyonya Chu bisa untuklah menjadi dewa gunung dan air sesungguhnya. Memang untuk saat ini kekasihnya memang telah tiada, tetapi masih ada kehidupan berikutnya, yaitu perjuangan Nyonya Chu dalam mempertahankan status dia sebagai dewa gunung dan air untuk kekaisaran Dali. Jadi ya, permintaan Tetua Han, lepaskanlah semua obsesinya. Jika dia telah berhasil dengan tugasnya, maka datanglah ke istana Dali untuk meminta pernikahan yang resmi. Meskipun untuk kekasihnya sudahlah tiada. Mungkin di mata kita itu tidaklah masuk akal, tetapi pernikahan orang mati itu benar adanya guys. Dan itu sebuah sejarah yang sampai saat ini juga masihlah diterapkan. Biasanya disebut sebagai pernikahan hantu Tiongkok. Jika kalian penasaran dengan cerita ini, kalian bisa searching di Google. Ceritanya benar-benar menarik karena hanya orang-orang kaya sajalah yang bisa melakukan ini semua. Sebab biayanya terlalu mahal. Ya sisanya kalian cari sendiri ya. Lalu pada malam harinya, ketika mereka beristirahat, Wei Jin bercerita tentangnya. Padahal dia ingin sekali dianggap sebagai murid oleh Alyang. Namun Alyang pernah berkata kalau gerakan dia begitu sangatlah lambat. Sampailah dia bisa untuk melakukan pergerakan yang begitu cepat, maka dia akan mengakuinya sebagai murid. Maka dari itulah dia berjuang keras. Serta dia juga menceritakan tentang kisah cintanya yang telah mendapati penolakan beribu-ribu kali. Sampailah Wei Jin benar-benar menyerah. Dia memberikan pertanyaan terakhir, jika memang nantinya takdir dia mendapati jodoh yang sama sekali tidaklah dia sukai, apakah tetap untuklah mengikuti takdir tersebut? Jawaban darinya, dia akanlah tetap mengikuti takdir tersebut. Wadah. Setelah mendapati jawabannya, Wei Jin tidak lagi untuklah mengejar-ngejarnya.
Dari situlah Wei Jin tidak lagi mengenal arti kata cinta. Lalu dia memberitahu kepada Chen Ping'an kalau dia tidaklah bisa mengantarnya ke gerbang Yefu dengan sebuah alasan kalau dia haruslah menyusul gurunya yaitu Aliang ke tembok pedang Qi yang saat ini sedanglah melakukan pertempuran besar-besaran. Dia datang untuklah membantunya. Untuk Chen Ping'an, dia tidaklah mempermasalahkannya. Jika ada yang jauh lebih penting, maka kejarlah kepentingan tersebut. Untuk masalah seperti ini tidak akanlah terulang kembali. Mendengar Chen Ping'an tidak keberatan, dia sungguhlah berterima kasih. Jadi, sebelum dia benar-benar pergi, dia memberikan sebuah giok putih yang nantinya giok ini akan menjadi penyelamat bagi mereka, guys. Sedangkan untuk Li Huai, dia diberikan 5 patung boneka sebagai tanda terima kasih telah melindungi Xiao Bai dan merawatnya. Karena bagaimanapun juga, keledai satu ini adalah milik dari Wei Jin, sehingga dia pun berpamitan. Lalu keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan. Dan setibanya di sebuah tebing yang begitu indah, mereka memutuskan untuklah beristirahat. Sedangkan untuk Chen Ping'an, dia melatih pedangnya sembari mengingat janji dia kepada Ning Yao untuklah bertemu dengan keadaan yang jauh lebih kuat. Begitu juga dengan Ning Yao, masihlah memegang janji tersebut dan menunggunya di tembok pedang Qi yang sebentar lagi akanlah melakukan peperangan yang begitu besar. Sebetulnya sih sudah mulai peperangannya. Singkatnya, setelah mereka beristirahat, mereka akhirnya bertemu. Dia inginlah melihat Chen Ping'an benar-benar berakhir, guys. Dan kita bersambung untuklah di episode kali ini ya. Untuk di episode kali ini, kita mendapati sebuah pelajaran tentang percintaan. Dalam video ini ya, ada pesan tersirat kalau mencintai seseorang memang haruslah sepenuh hati, tetapi juga disertai dengan akal dan pikiran. Jadi ya, jangan menaruh semua rasa di dalam hati, guys. Namun ya, diperhitungkan, dipertimbangkan, juga dinilai sendiri. Intinya, semuanya haruslah benar-benar seimbang. Jika jomplang sebelah, maka ya suatu saat nanti, jika disakiti ataupun amit-amit diselingkuhi, maka akanlah mendapati luka dalam. Dan berakhir dengan kemungkinan terburuknya menjadi gila atau mengakhiri hidupnya sendiri. Sudah banyak kasus tentang masalah seperti ini. Dan ini konteksnya sama seperti orang yang sering dipuji, tetapi tiba-tiba dijatuhkan dengan sebuah celaan. Dia tidaklah bisa menerima semua itu yang ujung-ujungnya menjadi orang gila. Kasusnya sama seperti kekasih Nyonya Chu, dia memang sangatlah pintar dalam berbagai ilmu. Tetapi ya, karena sering dipuji, dia merasa dirinya begitu tinggi. Namun, sekalinya dijatuhkan, dia tidaklah bisa menerimanya. Ujung-ujungnya berakhir menjadi gila. Dan kasus seperti ini juga sering terjadi di dunia nyata. Contoh kenyataannya, dulu Mimin pernah mendengar sebuah berita, ada orang gila, ternyata dulunya dia itu adalah seorang profesor, memiliki ilmu yang begitu tinggi. Jika kalian tidak percaya, coba kalian searching lagi di Google, berita orang gila ternyata profesor, guys. Dan kasusnya sama seperti dalam kisah Tonghua ini. Mimin ingatnya kalau dia itu berasal dari ITB sih, dan bisa menjadi gila gara-gara depresi ditinggalkan oleh wanitanya meninggal dunia. Jika salah cerita, tolong dikoreksi ya guys. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa mencari berita tersebut. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.